Bismillah, Assalamualaikum. Bagian 4 di Fakta Sejarah. Pesugihan keluarga Ningrat Ngipri Ketek. Ini dia selengkapnya. Tapi sebelum itu saya harus berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri wa huwa samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini dia selengkapnya. Bagian keempat di Fakta Sejarah. Semenjak Kang Waris memberitahukan siapa Ratu Ketek sebenarnya, bapak dan ibuku segera merencanakan sesuatu untuk bisa kabur dari rumah keluarga Ningrat itu. Mereka benar-benar tidak percaya jika di balik ini semua, peran dari Mbak Mawar sangat mulus dan bersih, sehingga tidak banyak yang mengetahui keberadaannya semenjak Nyi Endang meninggal dunia. Bu, malam ini juga kita harus pergi dari rumah ini. Kita sudah terpaku kepada Mbak Neneng sehingga melupakan Mbak Mawar yang memang dia adalah Ratu Ketek dari ritual ini. Ibuku segera membereskan barang-barang yang memang nantinya diperlukan sewaktu kabur dari rumah ini. Bapak masih mengintai keberadaan anggota keluarga Ningrat lainnya. Tampak Mbak Ina yang masih terduduk di ruang tamu sembari memegangi kepalanya. Dia sangat terpukul di saat mengetahui Mas Sugeng adalah tumbal dari pesugihan ini. Bapak berencana untuk memberitahu Mbak Ina, namun saat dirinya ingin membuka pintu kamar, tiba-tiba, Mbak masih sedih ya?" ucap seorang wanita sembari memperhatikan perhatian kepada Mbak Ina yang sedang bersedih. Bapak mengenal suara itu. Itu adalah suara halus dan lembut yang dimiliki oleh Mbak Mawar, istri Mas Pangarep. Bapak mencoba mengintipnya dari dalam kamar. Saat Bapak mengintip Mbak Mawar dari dalam kamar, ia melihat tubuh Mbak Mawar bukan lagi seperti manusia. Seluruh tubuhnya penuh dengan bulu-buluan berwarna putih. Bukan hanya itu saja, perubahan yang sangat mengejutkan juga terjadi kepada alis milik Mbak Mawar. Seluruh tubuhnya penuh dengan bulu-buluan berwarna putih. Bukan hanya itu saja, perubahan yang sangat mengejutkan juga terjadi kepada alis milik Mbak Mawar. "Mbak, jangan kemana-mana. Aku butuh teman untuk mengobrol," pinta Mbak Mawar. Tiba-tiba pandangan Bapak tertuju kepada sesuatu yang bergerak seperti buntut. Perlahan, buntut itu mengikat tubuh Mbak Ina seperti hendak menjadikan dirinya sebagai target selanjutnya. "Mbak, jangan kemana-mana. Aku butuh teman untuk mengobrol," pinta Mbak Mawar. Tiba-tiba pandangan Bapak tertuju kepada sesuatu yang bergerak seperti buntut. Perlahan, buntut itu mengikat tubuh Mbak Ina seperti hendak menjadikan dirinya sebagai target selanjutnya. Sontak saja, tubuh bapakku langsung merespon itu. Bapak langsung membuka pintu kamar, hingga membuat Mbak Mawar dan Mbak Ina terkejut karenanya. "Mbak Ina, ucap bapakku. Tatapan mata Mbak Mawar berubah drastis. Tatapannya sangat tajam, membuat bapakku semakin yakin jika Mbak Mawar mendekati Mbak Ina karena ada maksud tertentu. "Ada apa kau datang ke sini, Mas Arto?" tanya Mbak Mawar dengan nada sedikit tinggi. Bapak terdiam sejenak. Dia menyadari jika kedatangan Bapak adalah ingin menggagalkan rencana Mbak Mawar yang ingin menjadikan Mbak Ina sebagai tumbal berikutnya. Bapak mulai kebingungan. Semua gerak-gerik yang diperagakan oleh Bapak dapat diketahui oleh Mbak Mawar dengan cepat. "Tidak apa-apa, Mbak. Saya ingin memberikan sesuatu kepada Mbak Ina," ucap Bapak sembari mengeluarkan sebuah benda yang memang peninggalan dari Mas Sugeng. Mbak Ina yang melihat benda tersebut segera bangkit dari duduknya dan segera mengambil benda tersebut. "Kalung ini?" "Iya, Mbak. Setelah Mas Sugeng meninggal dunia, saya menemukan kalung ini di dekat tempat tidurnya. Saya yakin itu peninggalan berharga Mas Sugeng." Kalung yang di dalamnya terdapat foto antara Mbak Ina dan Mas Sugeng memang menjadi peninggalan bagi mereka berdua. Tidak heran, ikatan batin keduanya
sangat erat dibanding dengan saudara lainnya. Bapak memang mencuri momen di saat para anggota keluarga Ningrat sedang tidak berada di dalam kamar Mas Sugeng. Bapak yang kemudian menemukan kalung itu menjadi semakin yakin jika Mas Sugeng dan Mbak Ina adalah korban dari hasutan Mas Pangarep yang ingin menjadikan dirinya sebagai orang terkemuka di hadapan para keluarga Ningrat lainnya. "Terima kasih Mas," ucap Mbak Ina. Mbak Ina pun segera meninggalkan Bapak dan juga Mbak Mawar. Namun setelah Mbak Ina meninggalkan Mbak Mawar dan juga Bapak, tatapan sinis Mbak Mawar masih menyuduti Bapak karena merasa jika Bapak telah menggagalkan rencananya. Perlahan, Mbak Mawar mendekati Bapak. Dia membisiki sesuatu ke telinga Bapak. "Apa maumu, Arto?" tanya Mbak Mawar. "Aku mohon, jangan ada korban lagi, Mbak. Itu bukan urusanmu, Tok. Aku hanya mengikuti titah." "Itu termasuk urusanku juga, Mbak. Jika tumbal masih berjalan, maka aku tidak akan segan untuk selalu menggagalkannya." Mbak Mawar terkejut mendengar hal itu. Dia kemudian menatap langit-langit kamar sembari tertawa kecil. "Kau tahu, Arto, sejak pertama ritual itu dilakukan, aku sudah diberitahu siapa yang akan mati karena tumbal ngiprik ketek ini." Mbak Mawar kemudian membalikkan badannya dan menatap wajah bapakku dengan senyuman mengerikannya. "Tidak ada yang selamat dari pesugihan ini. Bahkan sampai dirimu lari kemanapun, semua sudah terlambat. Ratu dan pengawal sudah didapatkan. Hanya perlu waktu untuk bisa menjalankannya," kata Mbak Mawar. Ia pun segera meninggalkan Bapak dan kembali ke dalam kamarnya. Bapak masih tidak percaya dengan apa yang barusan dikatakan oleh Mbak Mawar terkait keselamatan keluarga Ningrat yang berada di dalam cekalanya. Ia pun segera meninggalkan Bapak dan kembali ke dalam kamarnya. Bapak masih tidak percaya dengan apa yang barusan dikatakan oleh Mbak Mawar terkait keselamatan keluarga Ningrat yang berada di dalam cekalanya. Namun, di lain sisi, Bapak juga merasa ada yang mengganjal dengan perkataan Mbak Mawar. Jika memang itu benar, mengapa Mas Krishna dan Raden Suropto tidak dikejar saat keduanya ingin dijadikan sebagai tumbal untuk pengawal Rojo Ketek? Ataukah memang yang dikatakan oleh Mbak Mawar hanya bersifat ancaman dan gebrakan tersendiri baginya agar bapak dan juga ibu tidak meninggalkan rumah dan pasrah dengan takdirnya sebagai tumbal dari pesugihan ini? Malam harinya, Mbak Ina masih sama seperti hari-hari setelah kematian Mas Sugeng. Dia lebih banyak menghabiskan waktunya di ruang tamu, sembari memegangi kalung kenangan dirinya dengan sang kakak tercinta. Bapak pun mengambil kesempatan ini untuk diam-diam memberitahu kepada Mbak Ina terkait rencana busuk yang memang sedang dilakukan oleh Mbak Mawar dan juga beberapa komplotan lainnya. Perlahan, Bapak mengambilkan air minum untuk Mbak Ina. Malam itu benar-benar tidak ada anggota keluarga Ningrat lainnya yang hadir dan secara terbuka keluar dari kamarnya. "Mbak Ina, saya bawain minuman kesukaan Mbak Ina dan Mas Sugeng. Mungkin tidak seenak buatan almarhumah Nyi Endang, tapi saya mencoba belajar atas saran dari Esa terkait minuman kesukaan Mbak Ina dan juga Mas Sugeng." Minuman kesukaan Mbak Ina dan Mas Sugeng adalah susu jahe. Saat masih remaja, keduanya sangat menyukai susu jahe hangat buatan almarhumah Nyi Endang. "Mas Arto, mengapa sampean selalu tahu jika saya sedang merindukan minuman ini?" tanya Mbak Ina kepada Bapak. "Oh, mungkin hanya kebetulan saja, Mbak. Sebenarnya saya juga ingin mengobrol panjang dengan Mbak terkait Mas Sugeng," ucap Bapak sedikit membuka pembahasan. Mbak Ina mulai penasaran dengan apa yang ingin dikatakan oleh Bapak terkait pembahasan yang memang ingin disampaikan kepada Mbak Ina. Selain itu juga, Bapak ingin mengorek lebih dalam alasan mereka berdua bergabung kepada rencana Mas Pangarep untuk membunuh Nyi Endang dan tunduk kepada Raden Angkoro.
Sebelum Mas Sugeng meninggal dunia, dia sempat mengatakan kepadaku untuk segera meninggalkan rumah ini. Mungkin Mbak Ina lebih paham apa maksud dari perkataan Mas Sugeng. Mbak Ina yang mendengar pertanyaan yang baru saja diucapkan oleh Bapak langsung terkejut. Sesekali wajahnya menengok ke arah kamar milik Mas Pangarep untuk berjaga-jaga jika nantinya ada seseorang yang keluar dari kamar tersebut. Jika memang ini pertanyaan yang sensitif, mungkin Mbak Ina tidak usah menjawab. Tunggu, aku akan menjawabnya. Mbak Ina kemudian mematikan lampu ruangan tamu. Bapak yang heran dengan itu hanya terdiam. Bapak sama sekali tidak mengetahui apa yang ingin dilakukan oleh Mbak Ina dengan mematikan lampu tersebut. Kita harus membicarakan hal sensitif dengan tanpa cahaya. Jika ada orang ketiga yang berbicara, berarti itu bukan kita berdua. Paham maksudku? Tanya Mbak Ina. Tapi siapa orang ketiga itu, Mbak? Nanti akan aku jelaskan secara rinci. Mbak Ina pun memejamkan matanya, lalu perlahan dia menghela nafas panjang, seperti memberi tekanan pada dirinya sendiri ketika ingin menceritakan sesuatu hal yang bersifat sangat sensitif ini. Mas Arto, aku percayakan hidup dan matiku ada di dalam lakonmu, ada di dalam perjalanan nasibmu. Aku percayakan ini karena memang dirimulah satu-satunya anggota keluarga yang ada hubungan batin dengan Mas Sugeng. Ucap Mbak Ina dengan nada yang serius. Bapak hanya mengangguk faham. Sedari tadi bulu kuduknya mulai merinding, seakan-akan ada sesuatu yang ikut bergabung dalam percakapan mereka berdua. Sebelum rencana penubalan ibuku atau Nyi Endang berlangsung, Mas Pangarep sudah lebih dulu berkoordinasi dengan beberapa anggota keluarga lainnya, kecuali hanya 3 orang. Mereka adalah aku, Mbak Esa, dan juga Mas Krishna. Kami bertiga tidak ada keinginan untuk bergabung. Apa alasannya, Mbak? Dalam pesugihan itu dijelaskan, mereka yang terikat tidak akan pernah lepas. Jika tidak mendapatkan apa yang diinginkan oleh Rojo Ketek, maka nyawanya akan dijadikan tumbal oleh Rojo Ketek sendiri. Jelas, Mbak Ina? Bapak yakin jika keputusan Mas Krishna tidak salah, dia memang melakukan keputusan yang tepat untuk bisa lari dari cengkeraman Mas Pangarep yang berkeinginan mendapatkan kekayaan dengan cara menumbalkan ibunya sendiri. Selain itu juga, keterikatan yang bersifat sangat mengerikan ini membuat siapa saja yang ikut dalam pesugihan ini tidak akan pernah lepas selama-lamanya sampai ajal menjemputnya. Aku sendiri sudah melarang Mas Sugeng untuk menuruti Mas Pangarep. Namun karena Mas Pangarep memaksa Mas Sugeng, akhirnya aku ikut berkecimpung ke dalam pesugihan ini hanya demi Mas Sugeng semata. Bapak yang mendengar hal itu langsung terkejut. Pengorbanan seorang Mbak Ina untuk menyelamatkan Mas Sugeng sangatlah besar. Namun, karena Mas Sugeng tidak memiliki daya dan kekuatan, dia mudah dipengaruhi dan juga dipaksa oleh Mas Pangarep untuk menerima tekanan sebesar itu. Lalu saat malam di mana kami memulai untuk melakukan ritual yang pertama, Mas Pangarep telah memprediksi banyak hal terkait tumbal yang akan dijadikan sebagai keinginan dari Rojo Ketek sendiri. Jelas, Mbak Ina? Maksudnya, Mbak? Mas Pangarep mengatakan jika Ratu Ketek akan diambil dari keluarga Ningrat, sedangkan pengawalnya berasal dari orang-orang yang berada dalam perkumpulan itu. Bapak terdiam sejenak. Dia mencoba memahami apa yang dimaksud dengan perkataan Mbak Ina. Perkumpulan yang dimaksud adalah perkumpulan anggota keluarga Ningrat yang turut serta dalam melakukan pesugihan Ngipri Ketek ini. Ya, Mbak, begitu? Tanya Bapak. Betul, Mas Arto. Salah satu dari perkumpulan itu akan dijadikan pengawal. Namun berhubung pengawal Rojo Ketek itu hanya diperuntukkan laki-laki, maka pilihannya ada 2 anggota saja, yaitu Mas Pangarep dan Mas Sugeng. Jelas, Mbak Ina? Bapak mengangguk faham. Sedikit demi sedikit perkataan yang diarahkan oleh Mbak Ina membuka pemikirannya akan rencana-rencana terselubung
yang dimiliki oleh Mas Pangarep. Dan saat Ratu Ketek sudah didapatkan, yaitu tumbal pertama, yaitu Nyi Endang, anggota keluarga Ningrat lainnya merasa was-was. Alasannya adalah jika memang Rojo Ketek ini mencari pengawal, maka pilihannya ada dua, Mas Pangarep yang mati atau Mas Sugeng yang mati. Jelas Mbak Ina kembali. Semua yang dikatakan oleh Mbak Ina benar-benar sangat sesuai dengan apa yang terjadi saat ini. Dimulai dari kematian Nyi Endang, keadaan anggota keluarga Ningrat setelah Nyi Endang meninggal, dan hal-hal yang membuat para keluarga Ningrat ketakutan setelah ini. Akan tetapi, semuanya berubah ketika Raden Angkoro menunggangi kami, ucap Mbak Ina. Maksud menunggangi, Mbak? Dia berencana mengambil kesempatan ini demi kepentingan juga. Karena itulah ketakutan kami saat itu adalah jangan ada yang dijadikan tumbal, baik itu Mas Pangarep ataupun Mas Sugeng. Dan Raden Angkoro berhasil mengambil kesempatan itu. Jelas Mbak Ina. Dengan apa? Dengan memanipulasi keadaan. Dek. Bapak langsung teringat akan pesan Kang Waris saat dirinya harus berhati-hati dengan Raden Angkoro. Karena selain dirinya juga memiliki sesuatu hal yang tidak dimiliki keluarga Ningrat lainnya. Raden Angkoro juga adalah salah seorang dari keluarga Brotoseno yang kehadirannya sangat ditakuti karena kelicikannya dalam bersilat lidah. Dia berhasil memanipulasi keadaan dan membuat kita semua percaya bahwa tumbal selanjutnya harus berasal dari keluarga Brotoseno. Jelas Mbak Ina. Maksud Mbak Ina adalah Raden Surapto? Dia hanya pengalian saja. Tetap saja Raden Angkoro tidak menginginkan jika semua itu terjadi. Dia lebih memilih menghancurkan keluarga Ningrat secara perlahan. Saat dimana Mbak Ina menceritakan hal itu, Bapak mendapati sebuah energi yang baru saja hadir di antara sekitaran ruang tamu. Ada yang datang, jelas Mbak Ina. Bapak hanya mengangguk paham. Bapak segera menetralkan energi tersebut dengan cara memadatkan wilayah keduanya agar apa yang dikatakan oleh Mbak Ina tidak diketahui oleh para pengintip suruhan. Kita hanya punya waktu 2 menit, Mbak, ucap Bapak sembari memberi aba-aba. Baiklah, aku langsung menceritakan intinya saja terkait apa yang memang menjadi pertanyaanmu. Mbak Ina menghela nafas sebentar. Sepertinya Mbak Ina telah siap dengan resiko ini semua, walaupun nyawanya yang menjadi taruhannya sendiri. Mas Sugeng menginginkan orang-orang yang tidak berada di dalam keanggotaan Nyi Ketek untuk segera keluar dari rumah. Alasannya sangat sederhana. Jika ratu dan pengawal sudah didapatkan, Raden Angkoro yang menjadi kemudi saat ini dan Mas Pangarep yang menjadi bawahannya akan melakukan apapun yang dia inginkan. Tumbal yang sekarang akan bersifat menyeluruh, baik orang terdekat, orang yang masih memiliki hubungan terdekat, atau orang-orang yang berada di sekitarnya. Jelas Mbak Ina dengan wajah penuh keseriusan. Itu artinya apa yang diinginkan Raden Angkoro untuk menumbalkan karyawannya juga termasuk dalam bagian ini. Bukan hanya itu saja Mas Arto, satu persatu tetangga rumah juga akan terkena dampaknya. Mereka mendengar omongan kita. Bersamaan dengan itu, tepat di belakang Mbak Ina, sosok Jin Kala Ireng langsung menutup mulutnya. Sorot matanya yang merah menyala seakan-akan memberikan pertanda kepada Bapak untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Bapak pun langsung berlari ke arah kamar. Namun saat dirinya beranjak bangkit dan menengok ke arah Mbak Ina, betapa terkejutnya Bapak ketika tubuh Mbak Ina telah digelayuti oleh banyak sosok yang mengerikan. Di samping kanan dan kiri Mbak Ina telah duduk sosok-sosok yang menjadi kiriman untuk mengawasi gerak-gerik Mbak Ina. Satu sosok wanita berambut panjang dengan wajah yang tertutup oleh rambut telah memegang tangan kanan Mbak Ina. Lalu di samping kirinya telah berdiri sosok pocong yang menjadi hambatan tubuh Mbak Ina, tidak bisa bergerak sama sekali. Lalu mulutnya masih dibungkam oleh sosok Jin Kala Ireng yang merupakan milik dari Raden Angkoro. Mbak Ina berusaha menggerak-gerakkan kepalanya seperti memberi tanda kepada Bapak untuk segera masuk ke dalam kamar karena ada sesuatu buruk yang akan terjadi. Dengan terpaksa
Bapak pun meninggalkan Mbak Ina yang masih dicekal oleh 3 sosok kiriman yang memang diarahkan untuk mengintip gerak-gerik Mbak Ina itu sendiri. Saat dimana Bapak masuk ke dalam kamar, suara gamelan penyambut ritual pun berbunyi dengan kencang. Bapak langsung menyuruh ibuku untuk bersembunyi di dalam tempat tidur untuk menghindari teror dari kehadiran Rojo Ketek. Suara sautan monyet-monyet mulai berbunyi di ruangan tamu. Lalu gemerincing suara kaki Ratu Ketek mulai mengarah ke sana kemari, sembari membawa tubuh Mbak Ina untuk masuk ke dalam kamar. Hingga akhirnya suara teriakan mengerikan di malam hari pun terdengar begitu jelas. Mbak Ina melawan pantangan dari apa yang memang sudah dijadikan peraturan dari orang-orang yang tergabung dalam persyaratan pesugihan ini. Mereka tidak boleh memberitahu, membocorkan rahasia, atau bahkan menjelaskan secara rinci tentang sesuatu yang tersembunyi di pesugihan ini. Hingga saat dimana ritual itu selesai, lampu ruang tamu pun menyala kembali. Bapak dan ibu keluar dari bawah tempat tidur. Lalu perlahan mereka berdua keluar kamar untuk mengetahui apa yang baru saja terjadi. Terlihat dengan jelas pintu kamar rumah Mbak Ina terbuka dengan lebar. Sembari menutup mulut, bapak dan ibuku melihat sesuatu yang benar-benar mengerikan. Mereka berdua melihat jasad Mbak Ina sudah terbujur kaku dengan tubuh yang penuh dengan cakaran, dan kedua kaki serta tangannya diikat di tempat tidur. Mereka berdua melihat jasad Mbak Ina sudah terbujur kaku dengan tubuh yang penuh dengan cakaran, dan kedua kaki serta tangannya diikat di tempat tidur. Tubuhnya penuh cakaran monyet. Dari bagian punggung hingga rusuknya terdapat luka cakaran yang mungkin disebabkan oleh apa yang dimaksud oleh Mbak Ina, perihal nyawanya yang akan dijadikan patokan utama ketika rahasia tersembunyi dari pesugihan ini terbongkar. Wajah Mbak Ina benar-benar sangat pucat. Mulutnya terbuka lebar seperti orang yang habis disiksa mati-matian. Bersamaan dengan itu, Raden Anggoro datang tepat waktu. Dia langsung menepuk pundak bapak yang sedari tadi tubuhnya masih berdiri dari pintu kamar. Bapak pun langsung merespon hal itu. Lalu, ketika dirinya tahu jika yang hadir adalah Raden Anggoro, Raden Anggoro segera mengatakan sesuatu yang benar-benar membuat bapak terkejut akan perkataannya. Jadi, apa kamu siap untuk aku jadikan sebagai tumbal berikutnya setelah Ina? Bukankah kau ingin tahu terkait pesugihan ini? Ucap Raden Anggoro sembari tersenyum. Akankah ada satu perseteruan lagi antara Raden Anggoro dan Mas Artonegoro? Apa alasan Mbak Ina memilih mati jika dibanding dirinya harus lari untuk menghindari cekalan itu? Apa memang semuanya sudah teratur dan menjadikan kematian Ina ini sebagai langkah awal dilakukannya pesugihan yang diinginkan oleh yang lainnya? Sementara itu di sisi lain, kematian Mbak Ina adalah kematian yang sangat nyata akan apa yang memang direncanakan oleh keluarga Brotoseno dan juga keluarga Ningrat. Mereka yang tergabung dalam pesugihan ini benar-benar memperlihatkan dengan jelas dampak dan akibatnya setelah memberitahu secara rinci akan hal-hal yang berkaitan dengan pesugihan itu sendiri. Babak baru dimulai. Mereka yang masih hidup harus memiliki pilihan untuk menentukan kehidupan selanjutnya. Karenanya, ikatan keluarga tidak menentukan siapa yang akan menyelamatkan kehidupan tiap masing-masing seseorang, melainkan yang mampu menentukan itu semua adalah keinginan untuk hidup dan bersiap diri untuk menghadapi segala resiko yang akan didapatinya. Pagi itu, bapak dan ibuku sudah sangat lelah. Mereka berdua sudah lelah menghadapi semua yang telah terjadi. Kini pilihannya tepat. Bapak meminta kepada Mas Pangarep dan yang lainnya untuk tidak mengganggunya lagi. Dengan hal itu bapak tidak lagi peduli dengan segala praktek pesugihan yang memang sedang dijalankan oleh masing-masing keluarga, baik dari keluarga Ningrat ataupun dari keluarga Brotoseno. Setelah berada di pemakaman, bapak meletakkan kalung peninggalan Mas Sugeng tepat di dekat liang lahat.
Ibu masih menangisi kematian kakaknya itu. Hanya dalam waktu yang singkat, 2 orang keluarga Ningrat telah meninggal dunia. Bu, kita memang sudah seharusnya udah pergi dari sini, jelas bapak. Kita mau kemana, Pak? Tanya ibu. Kemana saja, Bu, asalkan kita bisa hidup tenang. Tepat di belakang mereka, Mas Pangarep dan juga Mbak Mawar sedang memandangi bapak dan juga ibu. Dalam hatinya tidak ada penyesalan sama sekali terkait apa yang memang telah mereka lakukan. Kini hanya Mbak Neneng yang masih tersisa di pemakaman bersama dengan ibu dan bapakku. Dari kejauhan, Mas Pangarep dan juga Mbak Mawar sudah mempersiapkan diri untuk meninggalkan mereka yang masih berada di pemakaman. Keduanya tidak ingin menghabiskan waktu dan berkeinginan untuk segera memasuki mobil, lalu meninggalkan pemakaman. Mesin mobil Mas Pangarep dan Mbak Mawar berbunyi. Suaranya memecah belah isakan tangis ibuku yang sedang bersedih. Pangarep, kau memang jahanam, ucap ibuku sembari memegangi perutnya yang mulai memasuki kehamilan ke-7 bulan. Mbak Neneng berjalan meninggalkan bapak dan ibuku. Namun, bapak lebih dulu mengucapkan kalimat yang membuatnya terhenti. Apa langkah selanjutmu, Mbak? Tanya bapak. Aku sudah tidak memiliki kehidupan lagi. Yang aku pikirkan sekarang adalah bagaimana caranya untuk bisa bertahan hidup, jelas Mbak Neneng. Ia pun kemudian meninggalkan bapak dan ibuku dengan jawaban yang sangat ketus. Sampai-sampai bapak masih mempertanyakan apa yang dimaksud dengan bertahan hidup yang diinginkan oleh Mbak Neneng. Mungkin Mbak Neneng akan bertahan hidup bersama dengan mereka di rumah itu. Setibanya di rumah, bapak dan ibuku segera memasuki kamar. Mas Pangarep dan juga Mbak Mawar sudah menunggu kedatangan bapak dan juga ibuku. Arto, izinkan kami berbicara sejenak untuk menjelaskan ini semua, ucap Mas Pangarep. Bapak hanya menengok ke arah Mas Pangarep. Lalu dia kembali memalingkan mukanya dan tidak berkeinginan sedikit pun untuk mengatakan sebuah kalimat kepada Mas Pangarep. Begitu juga dengan ibuku. Mereka berdua segera membenahi semua barang-barang yang ada di kamar untuk selanjutnya pergi dari rumah yang serasa bagaikan neraka bagi orang-orang yang lemah. Setelah selesai membereskan semua barang-barang, bapak dan ibuku keluar dari kamar. Mereka melihat sisa dari keluarga Ningrat yang masih berada di rumah besar milik Nyi Endang tersebut. Mereka yang tersisa adalah Mbak Mawar, Mas Pangarep, dan juga Mbak Neneng. Ketiganya adalah pion tersisa dari pelaku pesugihan yang mungkin saja akan berubah secara berkala terkait keputusan dari Mbak Neneng sendiri. Mau pergi kemana kalian? Tanya Mas Pangarep. Apa urusanmu untuk menanyakan lelakonku? Ucap bapak. Yang dimaksud dari lelakon ini adalah perjalanan nasib ya. Begini Arto, kami berdua sudah tahu rangkaian rencana kalian semua. Kami tidak butuh ikatan keluarga atau tali persaudaraan yang memang ingin kalian ikatkan kepada kami, jelas bapakku kepada Pangarep. Baiklah, itu pilihanmu. Tapi ada satu hal yang harus kau tahu terkait pesugihan ini. Bapak dan ibuku pun mulai melangkah pergi dan mengabaikan apa yang dikatakan oleh Mas Pangarep serta Mbak Mawar. Kita semua tidak akan pernah selamat walaupun sudah menjalankan babak baru kehidupan, jelas Mas Pangarep. Jantung bapak berdegup kencang. Bapakku mulai menjatuhkan barang-barang yang dipegangnya di kedua tangannya. Mereka yang sudah berada di rumah ini, mereka akan mati seperti kematian yang sudah terjadi sebelumnya. Bapak pun menghadapkan wajahnya ke arah Mas Pangarep. Dengan tatapan yang tajam, bapak melihat wajah-wajah munafik dari ketiga orang keluarga Ningrat yang tersisa saat itu. Matiku, hidupku, itu bukan urusanmu. Kalian yang bersekutu dengan iblis akan terkena dampak dari itu semua. Mereka terdiam saat bapak mengatakan dengan lantang apa yang menjadi isi hatinya. Wajah polos Mbak Neneng juga semakin tertekan akan hal itu. Aku tidak peduli lagi siapa kalian. Kelak, jika anakku lahir, aku tidak akan memberitahu hal ini kepadanya.
Ini adalah aib terbesar dari keluarga orang-orang yang memiliki garis keturunan tinggi di antara orang-orang lainnya, ucap bapak. Mbak Neneng pun terkejut mendengar hal itu. Dia lalu memandangi wajah bapak sembari mengucapkan sesuatu. Aib? Bapak mencoba menenangkan diri. Ia kembali mengangkat barang-barang itu dan perlahan melangkahkan kaki untuk keluar dari rumah. Namun sebelum itu, entah 15 tahun yang akan datang kita akan tahu siapa yang bertahan hidup dan siapa yang akan hancur duluan. Itu adalah perkataan terakhir dari bapakku untuk meninggalkan rumah tersebut. Bapak dan ibu memilih untuk pergi meninggalkan keluarga Ningrat dan membangun kehidupan barunya di sebuah desa yang lokasinya jauh dari jangkauan keluarga Ningrat dan keluarga Brotoseno. 3 bulan kemudian, ibu melahirkan anak pertama. Anak pertama dari keluarga diberi nama oleh bapakku dengan nama Rahardian Artonegoro. Anak pertama yang dilahirkan dari keluarga Ningrat ini benar-benar menjadi dobrakan baru dari keluarga. Bapak dan ibuku sangat menjaga Mas Rahardian dari segala hal-hal yang memang ingin mencelakainya. Semenjak Mas Rahardian lahir, keadaan keluarga semakin membaik. Namun entah mengapa, berita kelahiran dari Mas Rahardian pun terdengar juga oleh anggota keluarga Ningrat dan yang lainnya. Begitu juga dengan Kang Waris. Dia sendiri sudah memperkirakan jika kelahiran dari Mas Rahardian ini dipenuhi dengan banyaknya ancaman yang diberikan oleh orang-orang luar, termasuk dari keluarga Ningrat tersendiri. Hingga suatu hari, hal yang mengejutkan pun terjadi saat dimana ibuku sedang menggendong Mas Rahardian di depan rumah. Ibu mendengar suara sahutan monyet dari atas rumah. Semakin malam, suara itu semakin kencang. Hal ini membuat Mas Rahardian menangis dengan kencang. Bapak yang kebetulan sedang berada di luar rumah tidak mengetahui hal ini. Sembari menenangkan Mas Rahardian, ibu menengok ke arah sebuah pohon yang tangkainya bergoyang-goyang. Ibu pun perlahan mundur untuk masuk ke dalam rumah. Ia tahu jika yang berada di pohon tersebut adalah bagian dari siluman monyet yang dikirimkan oleh keluarga Ningrat kepadanya. Nak, jangan nangis. Ibu akan melindungi kamu dari gangguan saudara-saudaramu yang terkutuk itu, ucap ibuku sembari menenangkan Mas Rahardian. Lalu dari pohon tersebut keluarlah sebuah tangan yang memiliki bulu sangat lebat. Tidak lama setelah itu, tubuh dari siluman monyet itu menampakkan diri tepat di mana tangisan Mas Rahardian semakin kencang. Ibu pun segera membawa masuk Mas Rahardian. Ia bersembunyi di dalam lemari sembari menenangkan Mas Rahardian. Dari luaran, bunyi suara pintu terdengar jelas hingga membuat sekujur tubuh ibuku merinding dibuatnya. Krek, langkah kaki, dan suara sahutan monyet terdengar jelas. Ibuku membaca doa sebisa yang ia tahu. Untungnya, saat itu Mas Rahardian sudah tidak rewel lagi. Namun, batin ibuku masih belum merasa aman. Dia merasa ada sesuatu yang berada di atas lemarinya, hingga membuat bagian atasnya berbunyi seperti ada sesuatu yang mendudukinya. Tidak lama kemudian, bunyi gamelan berbunyi. Ibu terkejut mendengar hal itu. Ia tidak mengerti jika kedatangan mereka adalah sekaligus untuk melakukan sebuah ritual penumbalan. Dengan berlangsungnya suara gamelan, Mas Rahardian kecil terbangun. Ia kembali merengek dan menangis karena mendengar suara aneh yang terdengar di sekitar kamarnya. Ibuku berusaha untuk menenangkan Mas Rahardian dengan cara apapun. Nak, jangan nangis ya. Ibu ada di dekat kamu. Ajaibnya, Mas Rahardian langsung terdiam. Ia seperti paham apa yang dimaksud dengan ibuku terkait kondisi yang kurang baik itu. Bersama dengan itu, ibu merasakan ada sesuatu yang hadir dan mendatangi kamarnya. Perlahan, ia berjalan mendekati lemari tempat ibu bersembunyi. Langkahnya mirip seperti langkah Rojo Ketek saat berada di rumah keluarga Ningrat. Namun, ada sesuatu yang membedakan. Bedanya adalah tidak adanya suara gemerincing yang dihasilkan dari langkah kaki milik Ratu Ketek.
semakin dekat. Suara itu semakin jelas. Aura kematian yang dipancarkan dari sosok itu benar-benar kuat. Sampai-sampai ibuku sendiri merasa lemas dibuatnya. Itu berarti mereka semua tidak menyerah untuk mencari tumbal-tumbal berikutnya yang notabene masih memiliki hubungan darah dengan keluarga Ningrat. Dan benar saja, sosok itu berdiri tepat di depan lemari. Ibu mencoba untuk tenang agar sosok yang dimaksud tidak menemukannya. Namun tidak berselang lama, sosok itu menyadari sesuatu. Ia menyadari jika ada seseorang yang akan datang ke rumah. Karenanya, si luman monyet itu langsung berlari dan meninggalkan kamar ibuku. Ibuku pun menghela nafas. Ia kemudian perlahan keluar dari lemari. Namun saat dirinya baru saja keluar dari lemari, pandangannya langsung terarah kepada sosok yang sedang berdiri di luar kamar. Dia adalah Jin Kala Ireng, kiriman dari Raden Angkoro. Kenapa kau selalu mengusik keluarga kami? Ucap ibu sembari meneteskan air mata. Jin Kala Ireng itu hanya memandangi ibuku dengan pandangan yang mengerikan. Sorot matanya yang merah membuat ibuku semakin takut akan sosok yang satu ini. Namun tidak lama kemudian, Jin Kala Ireng juga pergi meninggalkan rumah. Ia menyadari akan ada sesuatu yang mendatangi rumah. Tubuh ibuku langsung melemas. Ia menahan tubuhnya agar tidak ambruk dan juga tidak membangunkan Mas Rahardian kecil yang sudah tertidur. Lalu, dari arah pintu depan rumah, ada seseorang yang mengetuk pintu dengan ketukan yang tidak biasa. Ibuku langsung meletakkan Mas Rahardian kecil di tempat tidurnya, sembari membereskan baju yang sudah berantakan. Ibuku pun melangkah ke arah depan rumah. Lalu ia membuka pintu dengan perlahan. Dan ternyata yang ada di hadapannya sekarang adalah Mbak Neneng. Mbak Neneng, ucap ibuku. Mbak Esa, tolong aku. Maaf Mbak, Mbak tidak bisa masuk ke dalam karena di dalam sudah. Tiba-tiba suara tangisan Mas Rahardian terdengar jelas. Anakku, anakku. Ibu pun segera menuju kamar. Namun saat dirinya sudah berada di daun pintu kamar, ibu melihat sosok wanita dengan mengenakan pakaian serba putih, namun memiliki wajah yang sangat cantik. Ia sedang menggendong Mas Rahardian kecil. Kamu siapa? Pertanyaan ibuku pun dijawab dengan menggunakan suara kidung Jawa yang biasa digunakan untuk menidurkan seorang bayi. Tak lelo, 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 lelo. Cep meneng, ojo pijer nangis. Anakku sing bagus rupane, dadi yo pendekare bangsa. Kamu siapa? Tanya ibu dengan nada penuh ketakutan. Wanita misterius itu menghentikan kidungnya. Lalu ia meletakkan kembali Mas Rahardian ke tempat tidurnya. Bersamaan dengan itu, ia berjalan meninggalkan Mas Rahardian dan menuju ke arah tembok hingga menembusnya sembari menyanyikan kidung Jawa lagi. Ibu yang melihat hal mengerikan itu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia kemudian menuju ke arah Mas Rahardian yang sudah berada di tempat tidurnya. Anakku, ibu akan menjagamu. Kamu tidak boleh diambil oleh siapapun, ucap ibuku. Saat ibu sedang menciumi Mas Rahardian, tiba-tiba Mbak Neneng memasuki kamar sembari mengatakan sesuatu. Mbak Esa, itu anakmu. Ibu terkejut mendengar hal itu. Ia kemudian menjaga Mas Rahardian dari tatapan tajam Mbak Neneng yang memandangi tubuh Mas Rahardian. Ada perlu apa Mbak Neneng kesini? Tanya ibu kepada Mbak Neneng. Mbak Neneng melangkahkan kakinya untuk mendekati ibuku. Namun dengan cepat, ibu langsung mengambil sebuah gunting dan mengancam Mbak Neneng untuk tidak mendekat. Satu langkah lagi Mbak Neneng ke arahku. Aku gak segan untuk menusuk leher Mbak Neneng, ucap ibu. Mbak Esa, dengarkan aku dulu. Diam, keluar dari rumahku. Jangan ganggu ketenangan keluargaku lagi. Mbak Neneng hanya terdiam. Ia pun akhirnya menuruti apa yang diinginkan oleh Mbak Esa kepadanya.
Namun sebelum Mbak Neneng keluar, dia menyampaikan sesuatu yang mungkin saja ibuku tidak mengetahuinya. Aku kemari ingin mengatakan sesuatu bahwa Raden Angkoro telah menduduki rumah keluarga Ningrat. Setelah mengatakan hal tersebut, Mbak Neneng langsung keluar dari rumah. Ia pun kemudian meninggalkan rumah. Ibu yang sempat mendengar perubahan itu hanya terdiam. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Awalnya ibu tidak mengurusi apa yang baru saja dikatakan oleh Mbak Neneng barusan. Namun jika memang Mbak Neneng meminta tolong kepada ibu, itu berarti ada sesuatu yang baru saja terjadi di sana. Akan tetapi, mengapa jin kala ireng dan siluman ketek mendatangi rumah? Lalu, suara gamelan dan suara ritual itu, apakah pihak keluarga Ningrat ingin menumbalkan Rahardian? Jika memang ingin mengambil Rahardian, mengapa siluman monyet itu hanya berdiri di depan lemari? Dan mengapa juga sosok jin kala ireng tidak menyerangnya? Lalu siapa sosok wanita cantik yang menimang Mas Rahardian sembari menyanyikan kidung Jawa? Apakah ada hubungannya dengan garis keturunan Rahardian? Atau memang sebuah kebetulan saja? Malam itu, ibu hanya bisa termenung sembari bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Dia masih memikirkan akan perkataan Mbak Neneng yang dinilai sangat aneh dan tidak masuk akal. Terlebih dari itu, bapakku yang tiba tepat di tengah malam terkejut saat melihat ibuku masih berada di dalam kamar sembari tertunduk lesu. "Bu, ada apa? Mereka mengetahui keberadaan kita, Pak." Bapak hanya terdiam. Wajahnya benar-benar sedikit memucat ketika mendapati berita semacam itu yang dilontarkan oleh ibuku. "Kita harus bagaimana, Pak?" Bapak pun menatap wajah ibuku dengan tatapan yang tidak biasa. Tampaknya apa yang memang Bapak pikirkan selama ini benar-benar menjadi nyata. "Aku baru saja bertemu dengan Kang Waris. Dia memberitahuku terkait apa yang akan terjadi selama berbulan-bulan ini." "Jelas, Bapak." Maksud Bapak? Kedatangan Mbak Neneng memang memiliki maksud tertentu?" "Sepertinya Mbak Neneng akan menjadi pion terakhir yang dimiliki oleh keluarga Ningrat." Bapak kemudian menyuruh ibuku untuk masuk ke dalam kamar dan membiarkan masalah itu berlalu. Malam itu, Bapak terjaga seharian untuk memastikan jika ibuku dan juga Mas Rahardian dalam keadaan baik-baik saja. Menimpali semua yang sudah terjadi, keluarga Ningrat akan memiliki langkah baru agar dirinya bisa mendapatkan setiap dari keturunannya yang memang melarikan diri. Pagi itu terdengar huru-hara di setiap tempat. Sebuah pabrik yang berdiri tegap dan tampak megah dari luaran ternyata mendapati sebuah masalah yang sangat besar. Sebanyak 5 orang karyawan meninggal dunia tanpa sebab. Mereka yang memang berada di tempat kejadian tidak menyangka jika teman-temannya yang menjadi korban adalah orang-orang yang selama ini orang terdekat dari Raden Angkoro sendiri. "Bu, Ibu!" teriak Bapak. "Ada apa, Pak?" Bapak pun segera menarik tangan ibuku untuk membaca sebuah berita yang baru muncul di surat kabar. Teman-teman jangan cari ya, jangan searching soal pabrik yang terbakar. Nanti keponya tambah gede. Oke, kita lanjut. Bapak pun segera menarik tangan ibuku untuk membaca sebuah berita yang baru muncul di surat kabar. Ini bukannya pemiliknya adalah Raden Angkoro? Sementara itu jalanan tempat di sekitaran pabrik bawang benar-benar dipadati oleh banyak orang-orang dan juga wartawan. Mereka semua berduyun-duyun untuk mengetahui misteri yang tersimpan dari pabrik yang sudah berdiri selama puluhan tahun tersebut. Selain itu juga banyak warga yang penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi dari kematian 5 karyawan yang meninggal secara mendadak. Pasalnya, dari salah satu ke-5 korban tersebut
ada seseorang yang sangat berpengaruh. Dia bernama Haji Dullah. Para warga sangat tidak asing dengan nama Haji Dullah. Dia merupakan satu-satunya orang yang memiliki sifat kedermawanan yang tinggi. Tidak heran jika kematian Haji Dullah memberikan luka bagi warga yang ada di sekitaran pabrik tersebut. Para warga merasakan akan hal-hal yang positif selama Haji Dullah mengepalai pabrik tersebut. Bapak pun segera mencari informasi. Dia sengaja berangkat sendirian untuk memastikan apa yang sebenarnya yang disembunyikan dari Raden Angkoro. Pikiran bapakku saat itu adalah kelimanya adalah korban dari tumbal yang memang sedang dijalankan oleh Raden Angkoro. Katanya, dengan mengambil 2 korban pertama, dia akan mudah mendapatkan korban selanjutnya dengan cara apapun. Di tengah perjalanan, Bapak menemui Kang Waris. Entah mengapa, Kang Waris tiba-tiba saja tahu akan apa yang memang sedang terjadi. Seperti sebelum-sebelumnya, Kang Waris mengetahui tiap konflik yang terjadi akibat ulah dari Raden Angkoro ataupun keluarga Ningrat lainnya. "Kang, pabrik itu..." "Aku tahu, tapi sebelum itu ada seseorang yang akan kita datangi terlebih dahulu." "Siapa, Kang?" Kang Waris pun mengajak bapakku ke sebuah dusun yang jaraknya tidak jauh dengan lokasi dari pabrik tersebut. Ia bermaksud menemui seseorang yang selamat saat tragedi pabrik bawang itu bermula. Kau tahu, kelima korban itu tidak meninggal secara tiba-tiba. Jelas Kang Waris. "Maksud Kang Waris?" tanya bapak. "Kita akan menemui seseorang yang bernama Cipto. Dia adalah salah satu karyawan yang selamat. Sebenarnya ada 6 orang yang saat itu diinterogasi oleh Raden Angkoro." "Interogasi?" Kang Waris hanya mengangguk. Dari Kang Waris, bapak akhirnya mendapatkan gambaran terbaru tentang apa yang memang terjadi saat itu. Jika ke-6 korbannya diinterogasi, kemungkinan besar ada beberapa kesepakatan yang memang harus mereka sepakati. Dengan begitu, jika salah satunya berhasil dan selamat dengan tenang, itu artinya kelima korban adalah termasuk karyawan yang tidak patuh akan kesepakatan tersebut. Setibanya di depan rumah Cipto, Kang Waris menatap pintu rumah dengan tatapan yang tajam. Ia seperti merasakan ada sesuatu yang aneh yang dihasilkan dari dalam rumah tersebut. Cipto merasa bersalah, makanya dia tidak mau keluar dari rumahnya. Kang Waris pun mengetuk pintu sembari mengucapkan salam, berharap Mas Cipto mau membukakan pintu untuk keduanya. Akan tetapi, sudah 3 kali ketukan, tidak ada jawaban sama sekali. Kang Waris pun akhirnya memutari rumah Mas Cipto selama 7 kali, sembari membacakan sebuah bacaan khusus. Bacaan itu dikenal sebagai sebuah ajian yang nantinya akan membuat penghuni keluar dari tempat persembunyiannya. Sebentar lagi dia akan keluar. Dan benar saja tidak lama kemudian seseorang membukakan pintu dengan wajah tertunduk seperti sedang menghindari sesuatu. Siapa kalian berdua?" Bapak dengan cepat langsung masuk ke dalam dan menarik tangan Mas Cipto. Kang Waris mengetahui apa yang direncanakan oleh bapak. Ia pun segera menutup pintu dan menguncinya dengan rapat. Dengan begitu, rahasia terkait dengan tragedi pabrik bawang akan terbongkar dengan lebar. Sementara itu, "Jangan ada yang melewati garis polisi. Ini area terlarang. Jangan mendekat. Haji Dullah, kami belum menerima kematiannya." Para wartawan terus mendesak masuk untuk mendapatkan informasi yang ia butuhkan. Begitu juga para warga yang terus mendorong-dorong aparat umum agar bisa melihat jasad dari Haji Dullah yang masih tergeletak di salah satu ruangan bersamaan dengan ke-4 korban lainnya. Namun, Mas Cipto malah berucap dengan tegas, "Mengapa kalian mendatangiku? Aku terlibat dengan kasus kematian mereka?" ucap Mas Cipto dengan tegas. Bapak dan Kang Waris pun mencoba menenangkan keadaan. Di ruangan yang sedikit redup dan kurangnya ventilasi udara, Bapak pun meminta kepada Mas Cipto untuk terduduk sejenak sembari mengobrol santai terkait apa yang ingin menjadikan pembahasan. "Duduklah Mas, kami orang-orang biasa," ucap Bapak kepada Mas Cipto
Namun Mas Cipto menolak akan hal itu. Ia terus berdiri sembari mengacungkan jari telunjuknya ke arah Bapak dan juga Kang Waris. Kalian bukan orang biasa. Kalian masih ada hubungannya dengan pemilik jahanam pabrik itu kan? Tanya Mas Cipto. Siapa orang yang kau maksud? Bapak mencoba untuk memancing apa yang baru saja Mas Cipto katakan. Sepertinya Mas Cipto benar-benar kelewatan. Sampai-sampai dirinya mengatakan hal yang bersifat rahasia. Mas Cipto pun akhirnya merendahkan diri. Ia terduduk di sebuah sofa sembari memegangi kepalanya. Ucapnya dengan nada penyesalan. Aku tahu ini bukan keinginanmu, jelas Kang Waris kepada Mas Cipto. Aku dipaksa melakukan hal ini. Dia memaksaku untuk mengikutinya. Dia yang dimaksud oleh Mas Cipto adalah si pemilik pabrik atau bos besarnya. Cipto, siapa yang kau maksud? Pancing Bapak. Raden Angkoro. Dia melakukan sebuah ritual pada malam itu. Aku dan kelima orang karyawan lainnya benar-benar diinterogasi habis-habisan karena kami berenamlah orang terdekatnya. Mengetahui hal itu, Bapak pun sedikit terkejut. Bapak langsung menghadapkan wajahnya ke arah Kang Waris yang sedari tadi terdiam sembari memandang wajah Mas Cipto dengan tatapan yang penuh penasaran. Jelaskan lebih rinci apa ritualnya. Mas Cipto pun terdiam. Dia seperti menolak dengan apa yang Kang Waris katakan. Aku tidak bisa katakan hal itu, jelas Mas Cipto. Kang Waris menundukkan kepalanya, lalu tangannya menunjuk ke arah Mas Cipto seperti memberikan ancaman. Kau tahu kan apa yang membuatmu menjadi longgar hingga kedua tanganmu secara refleks membukakan pintu rumahmu? Tiba-tiba tatapan Kang Waris berubah menjadi sangat tajam. Ia langsung membacakan sebuah mantra khusus yang bertujuan untuk menundukkan lawannya. Bersamaan dengan itu, hal yang mengejutkan pun terjadi kepada Mas Cipto. Dia berteriak ketakutan seperti ada sesuatu yang menghantui pikirannya. Kang, ada apa? Aku sengaja mengendalikan pikirannya agar dia mau membongkar lebih dalam terkait tragedi pabrik bawang itu. Mas Cipto pun kembali memegangi kepalanya. Ia seperti merasa tertekan dengan apa yang telah Kang Waris tanam terhadap pikirannya. Bongkar tragedi itu atau kau akan tenggelam dalam ketakutan itu sendiri. Baik, aku akan membongkarnya. Kang Waris pun kembali menggenggam tangannya sembari menunggu apa yang ingin dikatakan oleh Mas Cipto. Ritual itu sangat mengerikan. Mereka yang tidak menuruti permintaan dari Raden Angkoro akan disuruh bertelanjang bulat sembari memukul-mukuli kepalanya ke lantai. Lalu tidak lama kemudian dia datang, kata Cipto. Dia siapa toh? Sosok siluman Rojo Ketek. Begitulah yang dikatakan oleh Raden Angkoro. Kang Waris pun langsung menghentikan pembahasan itu. Tiba-tiba kepala Mas Cipto seperti disuk-tusuk oleh sesuatu. Ada apa, Kang? Tanya Bapak. Ada orang lain di balik tragedi ini, jelas Kang Waris. Siapa, Kang? Mas Cipto pun berteriak kesakitan sembari memegangi kepalanya. Sepertinya kasus yang sama akan terjadi ketika seseorang membeberkan rahasia yang telah diketahuinya ketika Raden Angkoro sendiri menjadi pelaku dari hal ini. Sama seperti Mbak Ina, Mas Cahyo pun ditanam sesuatu oleh Raden Angkoro. Siapapun orangnya yang memang ingin membongkar lebih dalam rahasia dari ritual atau praktek pesugihan yang dilakukan oleh Raden Angkoro, dia akan terkena imbasnya. Kang, tolong hentikan. Dia mulai memukul-mukuli kepalanya sendiri. Ambilkan aku air, lalu isikan dengan garam. Bapak pun dengan cepat berlari ke arah dapur. Dia segera mencari air dan juga garam yang berada di dapur tersebut. Namun saat dimana Bapak ingin mengambil garam, tiba-tiba dari hadapan Bapak sudah muncul jin kala ireng seperti yang pernah dilihatnya di rumah keluarga Ningrat. Jin kala ireng itu muncul bersamaan dengan rasa sakit yang dirasakan oleh Mas Cahyo. Apa maumu? Tanya Bapak sembari meremas-remas garam
yang sudah ia pegang. Jin kala ireng itu kemudian berbalik arah dan menghilang sembari menembus tembok. Sepertinya dia akan memberikan sinyal kepada Raden Angkoro terkait apa yang baru saja terjadi dengan orang yang menjadi tawanannya itu, yang tidak lain adalah Mas Cahyo. Bapak pun segera berlari ke arah ruangan depan. Ia kemudian memberikan air dan juga garam seperti apa yang diminta oleh Kang Waris. "Kenapa lama sekali?" tanya Kang Waris. "Jin kala ireng, baru saja dia muncul di dapur." "Sialan, rencana kita ketahuan." Kang Waris pun segera menaburkan garam itu ke dalam gelas. Lalu ia menyipratkan ke bagian kepala Mas Cahyo. Tidak lama kemudian Mas Cahyo pingsan dan terbujur kaku di sofa. "Apa langkah kita selanjutnya, Kang?" Raden Angkoro tidak bekerja sendirian. Ada pihak lain yang memang sedang merencanakan rencana besar bersamanya. Maksud Kang Waris, Raden Angkoro memang melakukan ini karena sebuah tujuan?" "Benar, tujuannya sangat besar. Dengan besarnya tujuan, maka orang yang berada di belakang Raden Angkoro termasuk orang besar." Bapak pun kemudian berpikir dia seperti mengetahui siapa orang yang dimaksud dengan oleh Kang Waris. Jika memang Raden Angkoro bersama dengan orang besar, berarti orang tersebut adalah orang yang bisa melindungi Kang Waris dari kasus besar ini dan menutupinya. "Kau tahu siapa orang itu?" tanya Kang Waris. "Aku pernah menemuinya, Kang." "Siapa?" "Dia bagian dari orang-orang yang disebut dengan welut." Sebuah clue yang diberikan oleh bapakku kepada Kang Waris memberikan banyak gambaran penuh terkait tragedi pabrik bawang. Kematian para karyawan yang terjadi di pabrik itu adalah sebuah tragedi yang sengaja ditutup-tutupi oleh beberapa pihak hanya untuk kepentingannya sendiri. Bapakku mengira kaitannya Raden Angkoro dengan para pembesar yang ada di ranah pemerintahan adalah salah satunya. Dengan menutup-nutupi apa yang memang direncanakan oleh Raden Angkoro, semuanya ada sangkut paut dengan tangan-tangan orang-orang pemerintahan. Para karyawan yang sedikit tahu tentang latar belakang kejadian tersebut sengaja dibungkam mulutnya dengan diberikan sebuah ancaman yang berkelas hingga menargetkan dirinya sendiri sebagai tumbal selanjutnya. Jika memang apa yang memang mereka ketahui menjadi bocor dan diketahui banyak orang, Mas Cipto adalah salah satunya. Memang tidak banyak karyawan yang mengetahui akan hal tersebut. Namun bagi mereka yang mengetahui langkah-langkah dari tragedi mengerikan, mereka harus rela untuk melepas diri dari pabrik ini dengan cara melarikan diri atau resign secara tidak wajar, yaitu kabur. Namun apa yang memang sudah dijelaskan oleh Mas Cipto adalah sebuah bukti bahwa praktek pesugihan yang tiada hentinya kini merambah kepada masyarakat umum yang tidak berdosa sekalipun akan dijadikan tumbal. Salah satunya adalah Haji Dullah. Beliau yang termasuk bagian karyawan yang paling disegani oleh masyarakat sekitar harus tutup usia ketika penginterogasian itu berlangsung. Dari apa yang sudah dipaparkan oleh Mas Cipto, hanya dirinya lah yang setuju dengan apa yang direncanakan oleh Raden Angkoro untuk jalannya semua keinginan yang telah ditetapkan olehnya. Berlanjut kepada kemunculan Jin kala ireng yang menjadi patokan utama. Jika Mas Cipto sendiri sudah ditempeli oleh ingon-ingon milik Raden Angkoro, jika memang apa yang telah diketahuinya menjadi bocor, beruntung Mas Cipto masih bisa diselamatkan oleh Kang Waris dan juga bapakku. Akan tetapi, itu semua merupakan awal petaka dari apa yang memang direncanakan oleh Raden Angkoro. Dia sengaja menarik pelatuk terlebih dahulu agar tembakannya tidak terdengar saat senjata penghasutnya sudah mulai dikendalikan. Mas Cipto adalah umpan bagi Raden Angkoro untuk mengetahui keterlibatan dari Kang Waris dan juga bapakku. Dia sengaja menyisakan satu orang untuk selamat agar Raden Angkoro sendiri mengetahui sejauh mana keterlibatan antara Kang Waris dan juga bapakku masih tetap mengganggu seluruh rangkaian rencana dan juga ambisinya. Hari itu Kang Waris dan juga bapakku pulang terlebih dahulu. Mereka berdua rehat sejenak
dari apa yang ingin mereka lakukan untuk bisa menghentikan Raden Angkoro. Dari kasus yang telah terjadi, Kang Waris memiliki sebuah pandangan baru terkait rencana Raden Angkoro selanjutnya. Jika memang sesuai dengan apa yang direncanakan Raden Angkoro, Kang Waris bisa menyimpulkan beberapa poin penting. Di antaranya adalah 1. Raden Angkoro akan bersembunyi di balik orang-orang pemerintahan agar kasus dan tragedi dari pabrik bawang ini dapat diselesaikan. Pintar sekali Raden Angkoro ini. Yang kedua, dia sengaja membuka kartu pertamanya yang tidak lain adalah Mas Cipto agar Kang Waris dan Bapak bisa diketahui keberadaannya setelah menghilang selama 3 tahun lamanya. Yang ketiga, lalu Raden Angkoro akan secara gerilya memberikan dobrakan baru untuk Bapak agar tidak ikut campur terhadap apa yang selama ini Raden Angkoro dan keluarga Ningrat rencanakan. Yang keempat, Raden Angkoro akan mematikan kartunya untuk mencari kartu lain yang tidak lain dan tidak bukan adalah orang penting dari pemerintahan. Yang kelima, Raden Angkoro akan menjadikan orang tersebut sebagai bonekanya agar bisa menguntiti siapa saja orang-orang yang sangat menghalangi segala ambisinya. Itu berarti kehadiran dari Mas Cipto adalah hanya pengalih dari apa yang selama ini mereka tutup-tutupi. Jika memang Mas Cipto membuka semua apa yang dia ketahui, maka Mas Cipto sendiri akan menanggung sebab dan akibat terkait apa yang telah ia lakukan. Dengan begitu, meninggalnya saksi dan diperkuatnya orang berpengaruh dari Raden Angkoro, maka pesugihan ini akan terus berjalan dan terus merambah ke segala hal agar bisa mendapatkan keinginan dari Raden Angkoro dan juga seluruh keluarga Ningrat. Malam harinya, saat dimana bapakku pulang ke rumah, ia mendapati ibuku sedang berada di depan rumah. Seperti biasa, ibu selalu menunggu kehadiran bapak sembari menimang Mas Rahardian. "Pak, Kang Waris sudah pulang, kok ndak mampir dulu di rumah?" tanya ibuku. Kang Waris langsung pulang ke rumah karena ada urusan lain. "Rahardian bagaimana? Masih sering rewel?" "Ada sesuatu yang ingin aku jelaskan, Pak. Ini tentang sesuatu yang baru saja mendatangi Rahardian kemarin hari." Bapak paham dengan apa yang ingin dikatakan oleh ibuku. Bapak pun menyuruh ibu untuk masuk ke dalam kamar karena memang hari sudah sangat gelap. Setelah tiba di kamar, ibuku langsung meletakkan Mas Rahardian di tempat tidur khususnya. Ia menutupi Mas Rahardian dengan kelambu agar terhindar dari gigitan nyamuk atau serangga kecil lainnya. "Jadi bagaimana, Bu, kejadian yang semalam itu?" Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih teman-teman sudah setia menyimak kisah ini di sini hingga bagian ini. Dan tentunya terima kasih untuk penulisnya, Mas Restu Wiratmaja. Fakta Sejarah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.